Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatan. Menggunakan masker. Gunakan masker saat bepergian. Menjaga jarak. Saat di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Jika kalian berada di luar rumah, hindari kerumunan ya. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi IPS semester 2 yaitu KD 3.4, memahami makna proklamasi, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. KD 4.4, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyajikan laporan tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tema hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Dengan materi pembelajaran, agresi militer Belanda dan pengakuan kedaulatan. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada video kali ini, kalian akan belajar tentang agresi militer Belanda, pengakuan kedaulatan, dan cara mengisi kemerdekaan. Agresi militer Belanda. Usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah kemerdekaan dilakukan melalui serangan militer. Serangan militer Belanda ke wilayah Indonesia dilakukan secara mendadak dan besar-besaran yang disebut sebagai agresi militer. Berikut penjelasan tentang agresi militer Belanda ke wilayah Indonesia. Agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran atau Commonwealth yang berbentuk federasi. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda ke-1 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Pada awalnya, tentara dan rakyat Indonesia berhasil dikalahkan oleh tentara Belanda karena diserang secara mendadak. Akan tetapi, tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya.
Rakyat dengan gagah berani melawan tentara Belanda. Meskipun tidak pernah mendapat pelatihan militer, rakyat tetap memiliki semangat tempur yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Agresi militer Belanda kedua. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Akibatnya, Presiden Soekarno ditangkap Belanda. Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letko Soeharto menyerang Yogyakarta. Dalam penyerangan ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dengan tujuan untuk menurunkan mental pasukan Belanda, meningkatkan kepercayaan diri dan semangat juang bagi Indonesia, serta menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Agresi militer Belanda kedua mendapat berbagai protes dari dalam maupun luar negeri. Indonesia melaporkan agresi militer kedua kepada Dewan Keamanan PBB. Negara-negara lain kemudian mendesak agar Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. Pengakuan kedaulatan. Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Sedangkan jabatan Presiden Republik Indonesia dipegang oleh Mr. As-Saad. Upacara pengakuan kedaulatan negara Indonesia dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di dua negara, yaitu 1. Di Amsterdam, Belanda. Naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Belanda, yaitu Juliana. Kedua, diadakan di Jakarta. Naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta ditandatangani oleh A.H.J. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita pelajari tokoh-tokoh yang berjuang. Tokoh-tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Soekarno. Soekarno ahli dalam bidang diplomasi dan menunjukkan sikap seorang pemimpin. Ia berusaha menenangkan rakyat saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Soekarno juga memerintahkan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah orang yang peduli terhadap kepentingan rakyat dan juga ahli diplomasi. Beliau selalu berupaya mengambil keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia. Beliau juga menjadi wakil Indonesia dalam beberapa perundingan, salah satunya adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Hatta pun mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 turut berperan dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Beliau menyediakan Keraton Yogyakarta untuk dijadikan tempat persembunyian Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Beliau juga menjadi wakil dalam Perjanjian Rum-Royen dan pengakuan kedaulatan. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dengan gagah berani memimpin tentara Indonesia melawan Belanda. Ia pun ahli siasat perang gerilya dan mampu mengobarkan semangat para pejuang. Meskipun kondisi kesehatannya mulai menurun, beliau masih memimpin perang dari hutan ke hutan menggunakan tandu. Sutomo atau Bung Tomo. Bung Tomo memimpin rakyat Surabaya dengan gagah berani saat melawan Belanda. Beliau bertekad mempertahankan kota Surabaya hingga titik darah penghabisan. Saat pertempuran Surabaya, pidatonya yang disampaikan melalui radio mampu mengobarkan semangat rakyat. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh yang berperan dalam perjuangan diplomasi. Beberapa kali beliau mewakili Indonesia di meja perundingan dengan Belanda. Beliau juga berbicara kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia masih berdaulat meski Belanda terus menyerang. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera? Ayo kita pelajari bersama. Mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia sudah kita rasakan selama lebih dari 70 tahun. Saat ini kita tidak perlu lagi berperang melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan. Tugas bangsa Indonesia saat ini adalah mengisi kemerdekaan demi mencapai kehidupan bangsa. Kesejahteraan bangsa Indonesia sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang di seluruh pelosok negeri. Pembangunan nasional adalah upaya secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Berikut beberapa contoh kegiatan pembangunan nasional di Indonesia. 1. Pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Contoh pembangunan di bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. Pemerintah membangun banyak gedung sekolah dan fasilitas penunjangnya, seperti perpustakaan dan tempat ibadah di sekolah. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa peralatan sekolah seperti buku dan komputer ke sekolah. Pemerintah memberi beasiswa pendidikan kepada siswa, mahasiswa, dan dosen berprestasi. Memasukkan pendidikan karakter bangsa seperti moral, toleransi antarumat beragama, hak asasi manusia, dan peduli lingkungan dalam kurikulum pendidikan. Manfaat pembangunan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Mengurangi angka buta huruf di Indonesia. Memperbaiki tingkat dan kualitas pendidikan. Meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru dan dosen. Dua, pembangunan di bidang transportasi. Setiap hari kita pergi ke sekolah. Untuk bisa sampai ke sekolah, kita melewati jalan raya dan kadang jembatan. Jalan raya dan jembatan adalah contoh fasilitas transportasi yang dibangun oleh pemerintah dari pajak dan hasil usaha negara. Fasilitas transportasi menjadi sangat penting untuk membantu mobilitas atau kegiatan antar tempat masyarakat. Contoh pembangunan di bidang transportasi yang dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut. Pembangunan Jalan Trans Papua
untuk menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Papua yang selama ini sulit dijangkau, serta pembangunan jalan Trans Sumatera untuk menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Pembangunan jalur bus atau busway, kereta listrik atau KRL, serta kereta cepat atau LRT, Light Rail Transit, dan MRT, Mass Rail Transit, di Jakarta diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi. Pembangunan tol laut untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Pembangunan bandara-bandara baru di seluruh wilayah Indonesia antara lain Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, dan Bandara Werur di Papua Barat. Manfaat pembangunan di bidang transportasi antara lain sebagai berikut. Memudahkan masyarakat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan mudah. Memudahkan pendistribusian bahan pokok serta menurunkan harga barang pokok di wilayah Indonesia Timur. Memajukan perekonomian masyarakat setempat. 3. Pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan hubungan antar masyarakat. Contoh pembangunan di bidang sosial sebagai berikut. Memberikan izin pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Mendirikan panti sosial untuk menampung anak terlantar dan tunawisma. Manfaat pembangunan di bidang sosial antara lain sebagai berikut. Memberi bekal keahlian kepada anak putus sekolah agar dapat bekerja secara layak. Memberi kasih sayang, bekal pendidikan, dan keahlian hidup kepada anak-anak terlantar. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat. Meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Empat, pembangunan di bidang budaya. Indonesia memiliki kekayaan berupa keberagaman budaya bangsa. Untuk melestarikan dan mengembangkannya, pemerintah mengadakan pembangunan di bidang budaya. Contoh pembangunan di bidang budaya yaitu sebagai berikut. Pendirian Taman Budaya sebagai pusat pengembangan budaya. Pemberian bantuan dana bagi para pengusaha di bidang industri budaya. Pendirian museum budaya yang menampilkan beragam budaya bangsa. Manfaat pembangunan di bidang budaya antara lain sebagai berikut. Ikut menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa kepada generasi muda. Meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya. Lima, pembangunan di bidang pariwisata. Beragam fasilitas di tempat wisata dapat memberikan banyak keuntungan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah wisata. Contoh kegiatan meningkatkan bidang pariwisata antara lain sebagai berikut. Mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia dalam pameran pariwisata di dalam dan luar negeri. Membangun sarana pendukung pariwisata seperti jalan menuju tempat wisata. Mengadakan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Manfaat pembangunan di bidang pariwisata adalah sebagai berikut. Meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata. Meningkatkan devisa negara melalui kunjungan turis asing. Mengembangkan potensi pariwisata daerah. 6. Pembangunan di bidang komunikasi. Era globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan yang pesat di bidang komunikasi. Komunikasi memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, pemerintah terus mengadakan pembangunan di bidang komunikasi.
Contoh pembangunan di bidang komunikasi yaitu sebagai berikut. Mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Membuat undang-undang tentang penggunaan internet serta sarana komunikasi lainnya. Memeratakan pembangunan di bidang komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Manfaat pembangunan di bidang komunikasi adalah sebagai berikut. Memudahkan komunikasi antar penduduk di berbagai wilayah. Masyarakat dapat menggunakan internet dan sarana komunikasi secara benar dan bertanggung jawab. Tujuh, pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan utama manusia. Kesehatan tubuh kita harus senantiasa kita jaga. Jika tubuh kita tidak sehat, aktivitas sehari-hari kita akan terganggu. Apabila seseorang menderita sakit, kegiatan atau pekerjaannya akan terganggu. Akibatnya, penghasilannya pun akan berkurang. Memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat menjadi salah satu kewajiban pemerintah. Perbaikan kesehatan termasuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila tingkat kesehatan di suatu negara rendah, biaya kesehatan yang harus dikeluarkan masyarakat dan pemerintah menjadi tinggi. Oleh karena itu, pemerintah giat melakukan pembangunan di bidang kesehatan. Contoh pembangunan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut. Mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah. Menyiapkan anggaran dana untuk membiayai asuransi kesehatan masyarakat. Memberi penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. Mengirim tenaga ahli kesehatan hingga ke daerah pelosok Indonesia. Manfaat pembangunan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Memberi jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata. Memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Kegiatan pembangunan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun sebagai rakyat, kita sudah semestinya ikut membantu kelancaran program pembangunan nasional tersebut. Keikutsertaan masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Membayar pajak tepat waktu. Menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan. Memberi saran dan kritik kepada pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Kita pun semakin mudah untuk menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian, kesejahteraan bangsa Indonesia dapat tercapai dengan baik dan merata. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mir Video Channel.